mengucapkan selamat sore dan salam. Bagaimana Bapak Ibu berita keluarga di rumah? Semoga baik-baik. Dan kembali kita sore hari ini, hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020, membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita siapkan sekaligus kidung jemaat nomor 60. Nanti akan kita nyanyikan bait yang ke-7. Mari kita masuk di dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat bersama keluarga kami masing-masing. Hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di tempat kita masing-masing. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 60 bait yang ke-7 saja. Hai segenap saudaraku. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu, renungan yang akan menjadi landasan ibadat kita hari ini, kita alaskan pada kesaksian kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Kita siapkan kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan masih memberi kami waktu untuk membangun ibadat bersama keluarga kami masing-masing, dengan harapan dalam keluarga kami semua semakin teduh dan kuat di dalam iman. Dengan segala keterbatasan yang ada, kiranya kami tetap mampu memanfaatkan kesempatan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 13 sampai 23 dari kitab Roma pasal 14. Jangan memberi batu sandungan. Demikian perikop yang ditulis oleh LAI. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki,
Janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 19 Bapak Ibu, yang demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan pandangan atau pendapat seringkali memicu sebuah penghakiman satu terhadap yang lain. Padahal tidak ada alat ukur yang pasti, tetapi hanya karena berbeda, seseorang sudah mulai berani dan sok untuk menetapkan yang benar dan yang salah. Dan bila sudah menyangkut perihal benar dan salah, maka tidak ada toleransi sedikit pun. Yang salah tetap akan dianggap salah dan berhak menerima sanksi. Jika demikian Bapak Ibu, yang salah harus ngalah, itu wajib. Yang benar mulai belagu, merasa punya kelebihan. Yang bersalah semakin jatuh down perasaannya. Seakan-akan dirinya tidak berguna lagi hidup ini karena salah. Sebaliknya, yang dibenarkan semakin sok-sokan. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, jika sudah demikian, kecenderungannya orang yang merasa dibenarkan itu semakin gampang untuk menghakimi orang. Menyalahkan sana-sini, menetapkan sanksi siapa dan siapa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa jadinya bila hidup bersama orang banyak yang cenderung berbeda pandangan karena latar belakangnya memang berbeda? Bila ujung-ujungnya karena perbedaan itu ditetapkan siapa yang salah dan siapa yang benar.
tentu tidak akan bisa dialami yang namanya hidup damai sejahtera. Yang ada hanya keributan, cekcok, salah paham, yang semuanya itu tidak berguna sama sekali bagi kehidupan. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak nasihat Rasul Paulus kali ini yang mengajak kita untuk berpikir tentang yang terutama dan yang terpenting, apa yang harus dilakukan dalam hidup bersama orang banyak. Memang di komunitas, di lingkungan kita tentu ada tatanan-tatanan hidup yang biasa disebut dengan norma atau tata krama atau unggah-ungguh. Itu adalah hukum konvensional yang tidak tertulis namun wajib untuk ditaati, untuk diperhatikan siapa saja yang tinggal di dalam komunitas itu. Kita dapat membayangkan Bapak Ibu, andai kata ada orang dari luar suku Jawa, lalu hidup di tengah-tengah komunitas suku Jawa, bila ia dipaksakan harus mengikuti norma orang Jawa, tata kramanya orang Jawa, apakah dia ini bisa melakukan dengan sepenuh hati? Dan apakah dia harus disalahkan apabila dia tidak bisa mengikuti? Maka Bapak Ibu, sesungguhnya yang perlu untuk kita perhatikan dalam kehidupan bersama orang banyak itu bagaimana saya dan penjenengan ini dapat menciptakan damai sejahtera dan hidup bersama yang membangun. Itu yang dipakai oleh Paulus bila hendak menyatakan benar dan salah. Salah bila tidak mendatangkan damai sejahtera. Salah bila tidak bisa membangun kehidupan bersama. Benar bila akhirnya mendatangkan damai sejahtera, dan benar bila pada prinsipnya itu dapat membangun. Damai sejahtera berkaitan dengan kebutuhan setiap manusia yang hakiki, mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Semua gejala nonverbal atau tindakan fisik yang bisa mengakibatkan orang lain ini sejahtera, itulah yang benar. Mungkin berupa kata-kata, sikap, cara hidup, dan sebagainya. Monggo, tidak pandang itu dibawa dari latar belakang suku atau bangsa apa, bila dilakukan bisa membuat lingkungannya di sekitarnya merasakan damai dan sejahtera, terlebih dapat membangun, itu adalah yang benar. Berbeda bukan berarti cara untuk menyalahkan. Yang berikutnya, untuk membangun. Selama ini perbedaan pendapat dan pandangan memang cenderung mengarah pada sebuah konflik hingga bermusuhan. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, mari kita cermati rangka konstruksi tower. Seperti ada tower seluler Telkomsel, Indosat, ProXL, dan sebagainya.
Tower itu dibuat dari rangka konstruksi dengan potongan-potongan besi atau logam yang panjangnya, besarnya tidak sama sesuai dengan bagian-bagiannya. Dan bila itu dihubungkan, dikaitkan, dibaut dengan kuat, kita lihat, kita akan dapat melihat sebuah bangunan yang indah, yang kokoh. Yang kokoh dan indah itu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang melintang, ada yang membujur, dan sebagainya. Kalau semuanya mau membujur atau semuanya mau besar, saya kira tidak akan bisa membentuk sebuah konstruksi yang kokoh. Sesungguhnya betapa untungnya bila perbedaan ini bisa disadari, diadakan, diciptakan, supaya mereka satu dengan yang lain dapat membangun. Bukan malah sebaliknya, saling menghakimi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari membangun dan menciptakan damai sejahtera dalam perbedaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh. Amin. Kita sambut dengan penuh sukacita renungan yang barusan kita alami dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 249. Kita nyanyikan bait yang ketiga saja. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadat sore hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kami masing-masing dalam bentuk karakter yang berbeda. Ternyata itu justru supaya kami satu dengan yang lain dapat membangun, menciptakan damai sejahtera. Betapa kayanya Tuhan di dalam kami yang berbeda ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mencerahkan kami semua, yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk yang tidak selalu punya pandangan dan pemahaman hingga latar belakang sama. Justru dalam perbedaan itulah banyak peluang kami akan dapat membangun sebuah keindahan yang akhirnya menciptakan sebuah keadaan yang penuh damai dan sejahtera. Sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini. Selanjutnya Tuhan, kami hendak menyerahkan beberapa saudara kami yang saat ini masih bergumul dalam deraan penyakit.
seperti Ibu Nafiani di Surabaya. Bapak Agus Yulianto berkenaan dengan kondisi gula darah yang masih sering naik turun. Bapak Pujiarso yang masih terus untuk menjalani cuci darah. Bapak Slamet Yakub yang senantiasa harus sabar menerima kenyataan karena kondisi fisik yang lemah. Ibu Kartini Suwoyo yang juga harus sabar menunggu kekuatan yang sempurna. Ibu Eti Pantom yang juga masih harus mempersiapkan diri untuk sebuah tindak lanjut pemeriksaan demi pemeriksaan. Ibu Tutik Mujono yang perlu untuk sabar menunggu tindak lanjut dari pemeriksaan yang pertama. Berikut Mbak Reni. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan dengan kasus serupa atau yang berbeda. Tolong Tuhan, kuatkanlah mereka semua, berikan kesembuhan melalui upaya dan siapa yang dapat Tuhan pakai. Sementara untuk yang jompo seperti Ibu Marminah, Ibu Mami Alfon, dan lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tolong Tuhan, secara fisik mereka boleh menurun, tetapi pengharapan semakin bertambah-tambah. Anak-anak kami yang sekolah tetap selalu kami mohonkan kepada Tuhan agar kesempatan belajar dari rumah tidak mengganggu aktivitas dan tanggung jawabnya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini. Dan sebelumnya Tuhan dengan penuh harap dan permohonan untuk kesembuhan Bapak Lulu Hargianto beserta Ibu yang sementara ini harus terganggu kesehatannya, bahkan aktivitasnya. Sementara beliau ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan jemaat. Tolong Tuhan, segera pulihkan. Kami hanya menggantungkan harapan dan percaya kepada Tuhan. Demikian doa, syukur, dan permohonan kami. Sepenuhnya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadat keluarga ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan 2. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan 2, serikat persaudaraan dan seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu
dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam hidup saudaraku dan keluarga saudaraku semuanya, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Kembali selamat bergabung, berbagi di dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.